Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ryan Rizky Alvareza dari kelas TIB 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang ARP test pada Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, saya perlu jelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan ARP test pada Cisco Packet Tracer ini. Jadi, ARP atau Address Resolution Protocol pada Cisco Packet Tracer ini, kita bisa menggunakan untuk memeriksa atau memetakan IP address ke MAC address dalam jaringan. Dalam konteks Cisco Packet Tracer, ARP test ini bisa membantu kita untuk memastikan bahwa perangkat di dalam jaringan dapat saling menemukan atau berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan MAC address yang sesuai. Nah, di sini tanpa perlu berlama-lama lagi, maka saya akan langsung masuk ke praktikumnya. Di sini yang pertama kita masuk ke Network Devices, setelah itu kita pilih Switch. Di sini kita pilih PT Switch, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kenapa kita menggunakan PT Switch? Karena jika kita menggunakan PTMT, maka nanti harus setting lagi. Jadi di sini kita menggunakan yang instan saja. Di sini perlu saya jelaskan topologi yang saya gunakan atau setting yang saya gunakan pada studi kasus praktikum kali ini. Satu switch terhubung dengan 4 buah komputer atau PC. Nah, di sini kita masuk ke end devices atau sebagai perangkat input outputnya. Di sini kita gunakan PC. Kita gunakan 4 PC sesuai dengan apa yang ingin saya buat dalam studi kasus ini. Nah, di sini PC itu indeksnya dimulai dari 0, sama seperti array dalam programming. Jadi PC 1 ini sebenarnya kan ada 4 nih, kita dimulai dari 0 sampai seterusnya. Di sini kita perlu sesuaikan. Nah, kita masuk ke menu Connections, kemudian Copper Straight Through untuk menghubungkan. Jadi copper ini adalah kabel untuk menghubungkan antara satu PC dengan PC lain yang terhubung dengan switch. Kita harus sesuaikan dengan indeksnya. Fast Ethernet 0, maka ke PC 0, Ethernet 1 ke PC 1 dan seterusnya. Di sini kita sambungkan sesuai dengan peruntukannya. Ini PC 1. Kemudian ini indeks yang kedua. Terakhir, indeks yang ketiga. Setelah semuanya terhubung, kita perlu memastikan bahwa setiap PC ini punya IP address yang bersifat unik. Nah, mengapa setiap PC harus punya IP address yang sifatnya unik? Karena agar dapat diidentifikasi secara unik di dalam jaringan. Jadi meskipun IP address-nya beda, tapi subnet mask-nya sama. Karena ini kita belum menggunakan router ya, jadi masih bersifat sangat sederhana sekali. Nah, ini seperti kita memberikan alamat rumah yang berbeda kepada setiap orang di lingkungan yang berbeda. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi dari PC 1 dulu. Di sini kita masuk, kita klik ya. Kita klik PC 1, setelah itu kita masuk ke desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, jika Anda sering melihat atau mungkin mempunyai router seperti IndiHome atau Bisnet di rumah, pastikan IP-nya default seperti ini nih, 192.168.1.1. Nah, di sini kita indeks. Jadi ini kan PC 1, 2, 3, 4. Di sini kan IP-nya 192.168.1.1 untuk PC 1. Nah, 192.168.1 ini tidak perlu kita rubah. Kita hanya rubah indeks di angka terakhirnya. Jadi ini nanti 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk subnet mask-nya ketika kita tap, maka akan muncul 255, 255, 255. Kita biarkan sama. Karena ini kita masih menggunakan satu network, belum multi network yang akan terhubung dengan router. Kita close aja, ini udah otomatis tersave. Lakukan langkah yang sama pada perangkat berikutnya. Ini 192.168.1.2. Karena ini PC 2, ini biarkan. Kita lanjut ke PC 3. 192.168.1.2. 192.168.1.3. Ini PC 3. Maaf. Sudah, setelah itu kita masuk ke sini, masuk lagi. 4. Ini PC 4. Sudah selesai terisi. Nah, di sini kita perlu membersihkan ARP cache jika ada.
Nah, maka dari itu kita cek dulu, mengapa ARP cache ini cukup penting menurut saya, meskipun ini termasuk langkah yang opsional, karena ARP cache itu perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dia tabel di setiap perangkat jaringan yang menyimpan peta antara IP address dan MAC address yang telah dipelajari atau terhubung sebelumnya. Nah, konsepnya itu sama seperti buku alamat yang membantu perangkat mengingat MAC address perangkat lain untuk komunikasi yang lebih cepat di masa mendatang. Nah, mengapa kita harus bersihkan? Dengan membersihkan ARP cache, kita bisa memaksa PC1 untuk mengirim ARP request baru ketika mencoba berkomunikasi dengan PC3. Meskipun mungkin sudah punya informasi ini ya di cache sebelumnya. Nah, mengapa hal ini harus dilakukan? Untuk memastikan bahwa kita dapat melihat proses ARP secara real time. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Kita tinggal buka command prompt. Di sini dalam studi kasus ini saya ingin menghubungkan antara PC1, PC0 ini dengan PC2 atau PC3. Nah, kita cek di command prompt dengan config sebagai berikut. ARP dengan command maksud saya. Min A. No ARP entries found, artinya ini belum pernah terhubung sama sekali sehingga tidak menyimpan alamat perangkat tertentu. Oke, berarti kita tidak perlu membersihkan. Kalau kita ARP min A tapi dia ada bekasnya, nah maka kita drop. Kita ARP min D atau del atau delete itu supaya merefresh. Nah, setelah kita cek sudah aman, setelah itu kita memicu sebentar. Setelah itu kita akan memicu ARP request dengan mencoba mengirim ping dari PC1 ke PC3. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke PC1 lagi. Setelah itu kita ke command prompt. Nah, kita ping PC yang akan dituju. Dalam hal ini PC3 ya. Kita menggunakan 192.168.1 indeks 3. Kita tes. Nah, dia melakukan reply atau dia merespon. Artinya adalah PC1 ini akan memeriksa ARP cache-nya untuk MAC address PC3. Nah, di sini kan cache-nya tadi kita nggak perlu membersihkan ya, karena memang nggak ada cache. Jadi PC1 ini akan mengirim ARP request secara broadcast. Yang dimaksud broadcast di sini adalah dia akan mengirimkan request ke semua PC. Nah, dari situ nanti akan dipecah berdasarkan MAC address tujuan. Jadi tidak semuanya akan merespon, tapi yang merespon adalah IP tujuan. Sebentar, mohon maaf. Nah, setelah itu kita berhasil melakukan pemetaan. Nah, di sini kita akan melakukan simple PDU atau berkirim surat sederhana dalam Cisco Packet Tracer ini. Nah, pertama kita masuk ke kita masuk ke simulation. Nah, di sini di simulation ini kita akan menghubungkan antara PC1 dengan PC3. Nah, di sini kita tinggal klik PC1 dan PC3. Nih. Nah, sudah kan? PC1 dan PC3. Nah, di sini kita bisa show all, bisa show none, tapi di sini saya mau default saja. Di edit filters jangan dicentang semua karena kita cuma mau melakukan testing terhadap ARP saja. Nah, sudah selesai kan? Nah, baik, di sini kita akan lihat bagaimana mekanisme dari ARP testing ini dari PC1 ke PC3. Kita coba cek. Nah, dia akan mengirim pesan tersebut ke switch. Nah, dari switch dia akan meneruskan sesuai dengan IP tujuan, yaitu IP dari PC3 dengan IP berikut. Kita coba cek, kita klik. Nah, di sini dia menerima dan merespon. Artinya apa? Dia menerima pesan dari 192.168.1.1 dengan tujuan 192.168.1.3, dalam hal ini PC3 dengan MAC address sebagai berikut. Nah, ini MAC address dari PC1 yang berkomunikasi dengan MAC address dari PC3. Nah, di sini sebaliknya dia merespon, dia akan mengirim balik nanti, kita akan lihat di simulasi juga. Dari 192.168.1.3 dia akan mengirim respon. Oh iya benar, ini aku. Halo, 192.168.1.1 dengan
MAC address dari 004 ini PC3 ke 00E0 ini, yaitu PC1 atau indeks 0 ini. Nah, setelah itu kita, lanjutkan lagi, apakah dia callback? Nah, dia callback atau merespon, dia akan kembali mengirim. Setelah itu kita setelah selesai melakukan simulasi ping test. Di sini bisa kita lihat, nah sudah berhasil menerima dari 192.168.1.3 dengan MAC address sebagai berikut. Nah, di sini perlu saya jelaskan lebih detail bahwa dalam simulasi ini kita akan melihat paket ARP request dari PC1 tadi akan dikirim ke semua PC terlebih dahulu atau broadcast. Analoginya seperti pengumuman atau announcement di ruang publik, di mana kita mengumumkan sesuatu yang kita tidak memandang orang tertentu, tapi kita ingin semua orang dengar, seperti berteriak. Nah, setelah itu, ARP reply unicast hanya PC3 yang akan mengenali alamat IP tujuan dalam ARP request dan merespon dengan ARP reply yang berisi MAC address yang sesuai, yaitu PC1 dan PC3 ini tadi. Jadi seperti memberikan jawaban langsung secara individu kepada sang penanya. Nah, di sini pastikan ARP cache yang sudah kita bahas tadi, dia akan memperbarui, dia akan mengupdate dengan informasi alamat, dengan informasi MAC address yang dimasukkan ke cache baru, ke buku alamat tadi. Sekarang kita mau coba cek. Ini kita biarkan saja mode simulasinya, kita masuk ke mode real time lagi. Kita cek, kita klik, masuk ke desktop. Nah, kemudian kita run di command prompt, kita cek. Tadi kan masih kosong nih. Kita sudah berhasil melakukan ARP dari PC1 ke PC3. IP-nya berapa? Nah, kita cek. Min A. Oh, ternyata kita berhasil melakukan ARP ke 192.168.1.3. Dalam hal ini adalah PC2 atau PC3. Dengan physical address dari PC3 ini 0049 ini adalah MAC address-nya ya, tipenya dynamic. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa dari praktikum ini kita bisa melihat bahwa kita bisa memfilter ya untuk menampilkan paket ARP, menyaring lalu lintas jaringan lainnya yang tidak relevan, seperti analoginya kita menggunakan teropong untuk fokus pada objek tertentu. Di sini kita juga bisa mengisolasi PC2 dan PC4, jadi benar-benar memastikan bahwa tidak ada gangguan dari PC lain. Dan kita dapat menonaktifkan sementara interface jaringan atau bahkan menghapusnya dari topologi selama pengujian. Jadi seperti menutup ruangan supaya tidak ada orang lain yang masuk. Begitu. Jadi di sini kita bisa lebih memahami tentang bagaimana sistem topologi jaringan sederhana yang dimana switch ini, konfigurasi ini biasanya digunakan dalam lingkup yang sangat sederhana sekali seperti software house kecil-kecilan, creative house, atau mungkin kantor yang baru merintis, sehingga kita masih belum butuh koneksi multi network dengan menggunakan router yang sangat kompleks yang dalam satu ruangan itu kita hanya perlu konfigurasi sederhana seperti ini saja. Mungkin kedepannya akan lanjut ke bagian yang multi network. Untuk saat ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan mungkin terdapat pemahaman yang agak sedikit keliru, mohon dikoreksi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.